Timnas mode Korea Selatan disambut netizen. Respon oleh Romani usai jadi pahlawan. Dua rival pincang, Sintayong full senyum. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kedatangan pelatih Timnas Indonesia Sintayong di tanah air disambut gembira netizen. Kabar kedatangan Sintayong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya yakni Jong Suk-soo. Pria yang akrab disapa JJ ini mengunggah foto dalam akun Instagram pribadinya, di mana dalam unggahan tersebut terlihat beberapa staf Sintayong nyaris komplit. Bahkan asisten pelatih baru khusus striker juga sudah tiba. Jong Ki-hoon terlihat berdiri di pojok kanan mengenakan baju hitam. Sontak warganet tanah air menyoroti pelatih striker baru tersebut dengan sukacita. Tak sedikit netizen yang menyebut bahwa timnas saat ini telah mode Korea Selatan. Sintayong sendiri akan memanaskan mesin timnas Indonesia kembali karena bakal menjalani banyak agenda penting. Di antaranya ada pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala AFF 2024. Yang menjadi fokus Sintayong adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada September nanti. Perjalanan skuad Garuda di grup C tidak akan mudah, adapun pemusatan latihan akan dimulai pada akhir bulan mendatang. Bek Timnas Indonesia JIZ sukses mengukir catatan apik dengan mencetak gol untuk klub Serie A Italia Venezia. Melawan Brescia di babak kedua Coppa Italia, JIZ tunjukkan skill dengan merobek gawang Brescia yang dikawal oleh Luca Lazzarini. Bermain sejak menit pertama, Bang Joy mencetak gol di menit akhir pertandingan, di mana gol JIZ berawal dari sepak pojok. Meski diapit oleh sejumlah pemain Brescia, bek andalan Sintayong tersebut sukses membobol gawang Lazzarini, namun harus menutup laga dengan hasil akhir 1-3 untuk Brescia. Kekalahan tersebut membuat Venezia harus tersingkir dari Coppa Italia musim ini. Meski begitu, sang pelatih Di Francesco berusaha memetik pelajaran penting dari laga tersebut. Di Francesco melihat kekalahan dari Brescia akan memberi pelajaran penting bagi JIZ dan kawan-kawan. Dengan begitu, Venezia bisa tampil maksimal di Liga Italia musim ini. Namun meski begitu, Di Francesco sejujurnya tidak puas dengan performa anak asuhnya. Secara khusus dia kecewa dengan lini pertahanan tim lantaran tidak terlalu bagus dalam membaca serangan lawan dan akan mengevaluasi kelemahan tersebut. Asnawi Mangkualam Bahar masih kesulitan menembus tim inti dari Port FC. Hal itu ditandai dengan tidak masuknya kapten timnas Indonesia itu ke starting 11 Port FC di laga perdana Liga Thailand musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu memulai pertandingan melawan PTT Rayong dari bangku cadangan. Pada laga yang berlangsung di WHA Rayong Stadium, Asnawi baru masuk di menit ke-79 saat tim tertinggal dengan skor 1-0. Namun sejak Asnawi masuk, Port FC bangkit penuh motivasi untuk meraih kemenangan. Kebangkitan Port FC dimulai dengan gol bunuh diri Diego Silva di menit ke-85 hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 1-3. Penampilan Asnawi sebanyak 16 menit di laga melawan Rayong cukup impresif, khususnya dari segi bertahan. Dikutip dari Fotmob, Asnawi mencatatkan 3 kali clearance dan 2 kali melakukan aksi bertahan yang berhasil. Asnawi juga tercatat 9 kali ikut dalam aksi menyerang Port FC. Bagi Asnawi, ini adalah pertandingan pertama buat Port FC musim ini dan juga ke-13 secara total di Liga Thailand sejak bergabung pada jendela transfer tengah musim lalu. Respon menarik diungkapkan oleh calon penyerang timnas Indonesia oleh Romani setelah mencetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PSV Zwolle. Oleh Romani yang diturunkan sejak menit awal laga bisa bekerja ciamik. Dia berhasil menyambut umpan Jan Stroenstra pada menit ke-16 hingga mencetak gol yang jadi penentu kemenangan dari FC Utrecht. Usai laga, Ole Romani pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ole Romani meluapkan kegembiraannya. Unggahan Ole Romani pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat sejumlah penggawa timnas Indonesia pun turut mengomentari unggahan tersebut seperti Ragnar Oratmangun dan juga Ivar Janner. Nama Ole Romani sendiri gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih Sintayong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi target Indra Syafri selanjutnya usai memenangkan Piala AFF U19 2024. Untuk bisa berjaya lagi, Indra Syafri pun sudah memanggil dan menjadwalkan pemusatan latihan yang dimulai di Jakarta pada 12 Agustus nanti. Sebelumnya, pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnya akan kedatangan beberapa pemain tambahan
Hal itu untuk dipantau kualitas dalam upaya menambah kekuatan Timnas Indonesia U20. TC di Jakarta sendiri menjadi langkah awal sebelum Timnas Indonesia U20 ambil bagian dalam mini turnamen di Korea Selatan. Caviatur dan kawan-kawan akan bersua dengan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand yang akan berlangsung pada 28 Agustus sampai 1 September mendatang. Nova Arianto memanggil 35 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali. Nama-nama andalan seperti Matthew Baker hingga Mirza kembali menjadi andalan utama. TC sendiri akan berlangsung dari tanggal 12 Agustus hingga akhir Agustus nanti. Nova menegaskan tim memang akan dimatangkan dalam TC di Bali lantaran agenda pada sudah disiapkan untuk Timnas Indonesia U17. Mantan pemain Timnas Indonesia ini mengatakan bahwa dalam TC di Bali memang ingin menyatukan para pemain yang sudah ada. Sebab tim tersebut akan ditambah dengan pemain-pemain hasil seleksi di Jakarta. Timnas Indonesia U17 dipersiapkan untuk tampil dalam kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Tim itu berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Nantinya pada babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan ada 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik untuk melaju ke putaran final. Putaran final bersama tuan rumah Arab Saudi yang digelar di Saudi pada tanggal 3 hingga 20 April 2025. Timnas Indonesia diuntungkan jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana salah satu bek timnas Jepang Hiroki Ito dan pemain timnas Australia Jordan Boss kemungkinan besar absen saat menghadapi skuad Garuda. Hiroki Ito yang menjadi rekrutan anyar Bayern Munchen mengalami patah tulang metatarsal di laga uji coba. Sementara Jordan Boss yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold dikonfirmasi cedera hamstring usai klubnya Westerlo mengalahkan Selesai pada 29 Juli lalu. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik bagi Sintayong sebab jelang bergulirnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 para rival tengah mengalami masalah internal masing-masing. PSSI telah merilis cara pembelian tiket Indonesia versus Australia. Perburuan tiket bisa mulai dilakukan para penggemar Timnas Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dalam pengumuman yang dirilis, PSSI belum menuliskan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sebagai lokasi pertandingan. Namun untuk cara pembelian, para penggemar Timnas Indonesia bisa melakukannya lewat aplikasi Livin Bank Mandiri. Sedangkan untuk harga tiket, pihak terkait belum mengumumkan harga resmi tiket duel Indonesia versus Australia. Sebagai gambaran pada laga kandang terakhir Indonesia versus Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, harga tiket termurah dijual dengan harga Rp250.000, sedangkan untuk harga tiket termahal dibanderol dengan harga Rp1,25 juta. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.